Shalom. Salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Harapan dan doa saya dimanapun kita berada saat mendengarkan renungan audio ini, semoga kita tetap di dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita mendengar renungan untuk hari ini, saya mau mengajak saudara pendengar untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan dan waktu yang baik untuk mendengar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu, supaya dapat menyatakan isi hati Tuhan kepada siapapun yang akan mendengar. Berkati juga setiap mereka yang mendengar perkongsian audio ini, supaya mereka dapat dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama satu firman Tuhan yang terambil daripada Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-33, tetapi saya hanya akan membacakan di dalam ayat ke-27. Saya membacakan firman Tuhan di sini di bawah tajuk Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, kata firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai satu renungan kita bersama hari ini, saya mau mengungsikan satu tema yang sangat sederhana untuk kita pelajari bersama, yaitu mengasihi tanpa sempadan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi orang yang mengasihi kita adalah hal biasa yang dilakukan oleh semua orang, termasuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita adalah hal yang luar biasa yang tidak biasa dilakukan oleh semua orang. Saudara, sebagai orang Kristen, apakah kita punya pilihan untuk mengasihi orang yang mengasihi kita saja? Jawabannya adalah tidak. Karena Yesus telah mengajar dan memberikan teladan kepada kita supaya kita memiliki kasih tanpa sempadan. Ini berarti Yesus menginginkan kita supaya bukan hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi juga mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Sebab itu Yesus mengatakan, jika kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena hal ini pun dilakukan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia biasa, hal ini memang berat untuk kita lakukan. Apalagi jika kejahatan yang dilakukan kepada kita meninggalkan luka yang dalam dan menyakitkan. Namun, inilah yang akan membezakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah ketika kita mampu untuk tetap mengasihi orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Saudara, ingatlah bahwa Allah sendiri menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Inilah yang harus menjadi kekuatan kita untuk memiliki kasih tanpa sempadan, karena Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita. Saudara, akhir sekali saya mau membacakan satu firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sehingga 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya, kata firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar dan pelajari bersama hari ini.
Kami bersyukur karena Engkau menguatkan kami kembali, supaya kami memiliki kasih yang tetap, kasih yang kuat, kasih tanpa sempadan. Bapa di surga, ampuni kami jika selama ini kami tidak dapat mengasihi orang yang telah menyakiti kami. Berikan kami hati seperti hati Bapa yang penuh dengan kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.